Kasus kali ini merupakan kasus kelainan genetika berat yang pada awalnya dicurigai hanya berupa kelainan pada otak. Pada awalnya pasien dirujuk dengan kondisi air ketuban yang berlebihan dan kondisi yang mencurigakan dari bagian kepala, di mana seolah-olah kepalanya terlihat terisi oleh cairan. Sementara pada bagian kepala, struktur cairan yang terisi ini dikarenakan karena adanya kerusakan pada otak yang kita namakan holoprosencepal. Jadi ini adalah bentuk kelainan yang cukup parah dari bagian otak, di mana bagian otak tersisa bagian yang kita namakan talamus, sementara bagian tengah otak ini gagal mengalami pemisahan, jadi menyatu. Dari tampilan wajah sendiri kita melihat adanya kelainan wajah yang kita namakan facial dysmorphism, dengan kondisi karakteristik wajah dengan tulang hidung yang rata. Apabila kita tidak hati-hati dalam mengamati, maka kita akan kelolosan dalam mendiagnosis kasus seperti ini. Kasus yang umumnya berhubungan dengan trisomi 13 atau Patau sindrom, dengan kondisi yang paling ringan adalah kelainan pada struktur otak. Namun pada kasus kali ini kelainan trisomi 13 atau Patau sindromnya tidak terlihat terlalu parah, namun bagaimanapun kondisi trisomi 13 bukan merupakan kondisi yang kompatibel untuk bisa hidup. Secara kelainan dia sangat berat, sehingga prognosisnya sangat-sangat buruk. Kembali ini kita amati bentuk wajah yang rata, flat nose, jadi tidak terlihat adanya tonjolan nasal bridge, tidak ada tulang hidung yang terbentuk pada daerah wajah, sehingga seolah-olah wajah ini terdepres, tertekan ke dalam. Jadi prognosis kasus ini cukup berat disertai dengan kelainan wajah yang kita katakan facial dysmorphism. Pengamatan masih kita pusatkan pada area wajah untuk kita lihat kelainan-kelainan yang ada, seperti tulang hidung yang absen dan bagian hidung yang rata. Ini kembali kita lihat struktur otak yang kita namakan holoprosencepal tipe lobar, di mana bagian tengah ini gagal mengalami pemisahan, jadi dia menyatu, sehingga strukturnya seolah-olah berlubang di tengah. Ini adalah kasus holoprosencepali yang cukup parah, sehingga
otak tidak akan bisa berkembang dengan sempurna lagi. Di bagian tengah ini mengalami kegagalan pemisahan, sehingga seolah-olah berwujud seperti lubang di bagian otak. Ini adalah suatu kasus yang kita namakan holoprosencepal. Ada beberapa tipe, jadi tipe lobar, alobar, dan semilobar. Namun kelainan ini termasuk kelainan yang prognosisnya sangat buruk. Air ketuban sendiri terlihat berlebihan, penuh. Meskipun lambung terlihat dengan jelas, di sini kita amati tidak adanya tulang hidung dengan nasal bridge atau bagian hidung yang menekuk ke dalam. Jadi ini adalah kelainan yang umumnya berhubungan dengan trisomi 13 atau Patau syndrome. Kita tidak temukan nasal bone pada area tulang hidungnya. Sementara struktur jantung terlihat normal. Lambung juga tampak normal, artinya saluran cerna normal, jenis kelamin perempuan, kandung kencing normal, artinya fungsi-fungsi yang lain, ginjal masih dalam batas normal. Tulang belakang kita amati. Di sini bentuk tulang belakang tampak normal, tidak ada kelainan. Kemudian jaringan dan biometri kita ukur semua, usia kehamilan sudah kita tentukan. Sekali lagi kita amati, jadi ini adalah kasus kelainan bawaan dengan kondisi jaringan otak yang rusak yang kita namakan holoprosencepal. Sementara kelainannya ini biasanya berhubungan dengan trisomi 13 atau Patau syndrome. Di sini kita melihat bagian telinga yang kelihatan lebih rendah daripada sudut mata, dengan bagian hidung yang rata atau flat nose karena tulang hidungnya absen. Prognosis dari kasus ini buruk, sehingga kita perlu menjelaskan pada orang tua kemungkinan bila kehamilan ini teruskan bahwa janin akan mengalami cacat yang sedemikian berat.